tentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dusana Pandangan dimanapun berada. Kita masih bersama Pro 4 RRI Padang, tentunya untuk kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 7 Januari 2025. Seperti biasa setiap hari Selasa pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita bersama dalam program Limpapeh Rumah Nan Gadang. Dan seperti biasa juga acara ini bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 92,4 MHz, kemudian juga melalui bisa didengar dan ditonton melalui RRI Digital, kemudian juga RRI Streaming, rri.co.id, dan live YouTube Pro 4 RRI Padang. Dan di ujung telepon kita sudah tersambung dengan narasumber kita pagi hari ini. Kita coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita sudah tersambung bersama Ibu Hajah Eviwati Nur SPD MM ya. Halo Bundo Eviwati, saya panggilnya Bundo Eviwati saja atau gimana Bundo? Bundo Evi. Bundo Evi ya, baik. Apa kabar Bundo Evi, sehat? Alhamdulillah sehat, Amna. Baik, Bundo Eviwati ini merupakan Ketua Bundo Kanduang Provinsi Bengkulu, betul ya Bundo ya? Oke. Bundo, gimana nih kabar Bengkulu sekarang Bundo, cuacanya? Alhamdulillah pagi ini cerah. Alhamdulillah. Namun kalau sore sering hujan, Amna. Sering hujan ya. Kalau di Padang dari kemarin sampai pagi tadi nggak berhenti diguyur hujan Bundo. Iya. Oke. Tapi yang pasti Bundo bersama keluarga sehat terus di sana ya. Alhamdulillah. Nah, untuk tema kita pagi hari ini Bundo, yakni tentang ABSSBK ya, ABSSBK yang ada di penerapannya di masyarakat Minang di Bengkulu sana. Tapi sebelum kita ke tema kita pagi ini Bundo, kita mungkin bisa bahas sedikit dulu mungkin tentang kegiatan Bundo Kanduang yang ada di Provinsi Bengkulu sekarang seperti apa Bundo? Silakan. Alhamdulillah kegiatan Bundo Kanduang di Provinsi Bengkulu banyak di bidang sosial, mendukung program-program pemerintah. Sebab sesuai dengan falsafah kita, di bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, kegiatan sosialnya yang perlu diketahui itu yang rutin setiap tahun itu adalah pemberian beasiswa kepada anak-anak Bengkulu yang berdarah Minang, yang berasal dari Minang. Nah, itu lebih kurang 100 orang setiap tahunnya dan diberikan pada saat anak-anak tahun ajaran baru. Itu selalu dilakukan ya Bundo, 100 orang setiap tahun yang berdarah Minang. Lumayan banyak ya Bundo ya. Iya, kita kan mencari, karena di Bengkulu itu kan ada jurai-jurai. Kalau di kampung kita itu ya daerah-daerahnya lah, perampanya. Nah, kalau di rantau itu kan namanya jurai. Nah, kita perwakilan mengambil dari jurai-jurai. Dibagi rata, ada 9 jurai, itu ditambah 1 kota Bengkulu, jadi ada 10.
Nah, itu kita minta dari mereka anak-anaknya. Kalau boleh tahu jumlah Bundo Kanduang anggotanya di Bengkulu sekarang ada berapa, Bundo? Oh, lumayan banyak, lebih dari 100-an. Tapi kalau di kabupaten-kabupaten yang sudah kita lantik itu jumlahnya udah banyak tiap kabupaten yang udah kita lantik. Nah, soalnya lebih kurang 40% itu Bengkulu itu kan penduduknya itu berasal dari Minang. Oh, 40% dari Minang ya. Berarti lumayan banyak ya anggota kita anggota Bundo Kanduang di sana ya, Bundo ya. Ya. Jadi di kabupaten-kabupaten dia punya program sendiri. Nah, kalau kita yang utamanya itu di samping itu kan termasuk mendukung program pemerintah ya, untuk membantu anak-anak yang membutuhkan begitu. Nah, kemudian kegiatan sosialnya ya seperti kegiatan-kegiatan lain, berita buruk, bawang, berita baik kita sebarkan. Nah, artinya suka duka di Bengkulu itu kita terapkan juga sosialnya. Untuk ada yang meninggal, yang sakit, dan yang bergembira, menikahkan, dan lain-lainnya itu. Yang pasti kegiatannya di sana berjalan dengan baik dan lancar lah ya di sana, Bunda. Setiap bulan ya kita ngadakan pengajian juga. Arisan itu pasti ada tausiahnya gitu. Sejak kapan terbentuk untuk yang Bengkulu, Bunda? Organisasi Bundo Kanduangnya? Bengkulu terbentuknya dulu 2016 setelah. Oh, sudah lama ya. Ya, Bundo Kanduang berdiri sendiri. Maksudnya kan dulu kan di bawah Elkam ya. Yaitu 2016 itu Bundo Profesor Rodah Taib datang ke Bengkulu untuk mengukuhkan. Nah, karena memang sudah ada, kalau dulu kan kita di bawah IKM. Iya, namun karena sudah independen, sudah pendaftaran dasar sendiri, sudah terdaftar di Kemenkumham sendiri, akhirnya kita juga dilantik. Dan ini sudah seluruh Indonesia kayaknya, Bundo, sampai bahkan dunia ya. Iya, betul, yang dunia juga. Negara yang sudah menjadi anggota Bundo Kanduang, perkumpulan Bundo Kanduang Minangkabau. Baik. Oke, Bundo, untuk yang Mubes kemarin Bundo datang ke Tanah Datar? Oh iya, kalau Mubes di Padang ya, Iya. sebelum kongres. Oh, yang di Kota Padang. Oh ya, kongres ya, yang kongres ya di Tanah Datar ya. Ya, yang kalau yang di Tanah Datar kongres kan. Iya. Kalau yang di Padang itu Mubes di kantor gubernur. Betul. Nah, yang kongres Bunda menghadiri langsung yang di Tanah Datar ya? Alhamdulillah hadir. Bengkulu selalu hadir kegiatan kongres. Mantap. Itu memang semua perwakilan dari Bundo Kanduang dari negara juga dari luar negeri juga ikut ya, Bunda ya? Iya. Kebetulan salah satu narasumbernya kemarin seminar itu adalah Ketua Bundo Kanduang luar negeri. Oh, Bundo Ratna ya. Iya. Oke. Apa yang paling ditekankan dalam kongres tersebut kemarin, Bundo? Yaitu etika ya. Etika yang Bundo Rodah Taib itu menerapkan yang sumbang dua balik gitu kan. Nah, kemudian yang Dr. Ratna intinya itu bagaimana etika kita berorganisasi dan bagaimana pula etika kita di rumah tangga. Kalau di luar negeri, nah itu penekanannya selalu pendidikan untuk keluarga, bagaimana cara mendidik anak baik dari segi agama maupun dari segi etika. Dan yang patut kita contoh juga ditekankan sama Bundo Ratna waktu itu kalau kita selalu kalau minta tolong sama anak sama ini selalu
kita minta mengatakan tolong dan thank you. Mengucapkan terima kasih, menghargai Iya. anak. Nah, begitu juga mungkin kita di sini, karena termasuk juga di Sumbang Jawa Bali itu ada etika. Betul. Kemudian etika berorganisasi yang kedua. Jadi kita kan punya anggaran dasar, punya anggaran rumah tangga. Jangan sampai bundo-bundo yang tergabung dalam perkumpulan Bundo Kanduang Minangkabau, yaitu ada etika berorganisasi lah, saling menghargai. Kadang-kadang kan ada di antara anggota di dalam organisasi itu dia punya acara sendiri-sendiri pula, kemudian tanpa pamit kepada ketuanya. Nah, ada banyak di beberapa tempat kemarin itu setelah kami berkumpul di Istana Selindong Bulan, banyak permasalahan-permasalahan yang selalu ada dalam suatu organisasi. Nah, bagaimana kita menyikapi itu? Nah, itu bahas juga sesama ketua-ketua Bundo Kanduang dari luar negeri juga di Istana Selindong Bulan. Oke. Artinya Sumbang Dua Balai ini paling ditekankan sekali kemarin ya pada saat kongres ya Bunda ya. Kita yang di rantau ya. Betul. Nah, anaknya yang lahir di rantau. Nah, itulah yang kita angsur-angsur untuk memperbaiki. Kadang dalam organisasi itu ya namanya ada perbedaan ya. Kalau anak yang lahir dari satu rahim pun sikapnya dengan pendidikan sama berbeda-beda. Betul. Karena berbeda kan. Nah, begitu juga yang tergabung dalam Bundo Kanduang di rantau itu kan dari berbagai jurai daerah-daerah. Tentu punya kebiasaan masing-masing. Yang dekat pantai tinggalnya mungkin bicaranya keras, di rumahnya biasa ngomongnya keras, tidak sopan, dan segala macam. Itu akan berangsur-angsur kita terapkan. Ya, tentunya Sumbang Dua Balai ini juga berkaitan dengan falsafah hidup orang Minangkabau sendiri ya Bundo, yang sesuai dengan tema kita pada pagi ini, penerapan ABS-SBK di pada masyarakat Minang di Bengkulu. Nah, menurut Bundo sebagai Ketua Bundo Kanduang Provinsi Bengkulu, penerapan ABS-SBK di Bengkulu ini sekarang seperti apa Bundo? Ya, tentu ya namanya adat Basandi Sara itu bagaimana kita menerapkan adat budaya kita yang tidak lari dari yang tadi kita bulas tadi. Nah, makanya dalam itu Bundo Kanduang itu mengadakan pengajian-pengajian bekerja sama dengan ustadz-ustadz, ustazah-ustazah yang juga kadang-kadang yang berasal dari Minang terutama. Nah, seperti ustadz atau ketua MUI-nya kebetulan juga orang Minang yang di kota ya. Kemudian ustadz-ustadznya yang paham tentang adat istiadat. Nah, itu kita adakan setiap hari-hari besar Islam misalnya, dan kemudian ikut dalam pengajian-pengajian. Nah, semua Bundo Kanduang yang ada di Provinsi Bengkulu itu bukan hanya di Bundo Kanduang aja, tetapi kita selalu diundang dalam kegiatan-kegiatan organisasi lain seperti BKOW. Nah, kemudian di kegiatan-kegiatan organisasi di bawah MUI. Nah, kita biasanya dilibatkan. Oke, seperti kita sudah terputus ya bersama Bundo kita Dusana Pandanga. Kita akan coba lagi tersambung dengan Bundo Eviwati Nur. Tapi setelah yang satu ini, Dusana Pandanga tetap bersama Pro 4 Radio Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
Geopark Ranah Minang Siloke adalah salah satu destinasi wisata unggulan Sijunjung yang merupakan kampung kecil di dalam lembah dan dikelilingi oleh bukit bebatuan yang usianya lebih dari 300 tahun. Destinasi wisata ini berlokasi di bagian timur Sumatera Barat, persisnya di Sijunjung. Siloke berjarak sekitar 16 km dari ibu kota Sijunjung, Muaro Sijunjung. Tempatnya persis berada di Jorong Tanjung Medan, Nagari Siloke. Kawasan geopark ini tergolong luas, bahkan terluas di Indonesia, karena luasnya mencapai lebih dari 1.300 km persegi. Kelebihan yang dimiliki geopark Ranah Minang Siloke adalah perpaduan alam dan wisata asri. Destinasi wisata sumber ini mengintegrasikan sifat kebumian, arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di sekitarnya. Geopark ini diibaratkan sebagai mutiara yang terpendam, di mana ia harus digali dan dikembangkan agar makin berkilau pesonanya. Kawasan Siloke memang sudah terkenal akan keindahan alamnya yang eksotik. Bukan hanya itu, Siloke pun merupakan kawasan geologi dan budaya yang memiliki keragaman flora dan fauna. Salah satu pemandangan yang menarik di sini adalah aneka batu yang terdiri dari kelompok batuan gamping, sedimen, metamorf, dan granit. Di area Geopark Ranah Minang Siloke ini juga terdapat Sungai Batang Kuantan yang aliran airnya lumayan deras sehingga cocok untuk digunakan olahraga air ekstrim arung jeram. Bahkan di lokasi ini juga pernah digelar event arung jeram kelas dunia. Salah satu goa terindah yang berasal dari Sumatera Barat adalah Goa Ngalau Indah. Goa ini berada di lereng perbukitan sekitar 4 km dari pusat kota Payakumbuh atau 31 km dari Bukit Tinggi. Objek wisata ini merupakan sebuah goa alam dengan beberapa mulut goa sebagai akses masuk dan keluar. Di dalam goa besar ini, kita dapat melihat keindahan stalaktit dan stalagmit yang masih terjaga dengan baik. Menyusuri area ke dalam goa, terdapat ruang dalam yang cukup luas. Stalagmit dan stalaktit mencuat tersebar di beberapa sudut goa dengan beraneka macam bentuk yang indah dan eksotis. Terdapat pula beberapa jembatan buatan yang menarik untuk dijadikan spot berfoto. Dinding goa dengan tekstur berongga juga tak kalah indahnya. Tidak ketinggalan, hewan epidemis goa yaitu kelelawar yang menampakkan diri dengan bergelantungan di atap goa. Selain kelelawar, terdapat burung walet yang bersarang di antara celah-celah langit yang berjulang dengan tinggi sekitar 10 meter. Di dalam goa dengan ketinggian 640 mdpl ini juga terdapat sebuah batu besar yang unik yang dinamakan Batu Gong. Batu Gong adalah sebuah batu berlubang dengan bentuk seperti kerucut berongga atau menyerupai lonceng. Letaknya tepat berada di sisi kiri pintu masuk goa. Bentuknya yang unik membuat batu ini menghasilkan pantulan suara yang cukup nyaring. Ada pula 2 buah batu yang terletak berdampingan secara vertikal dengan bentuk menyerupai gajah dan jamur. Selain itu, ada pula batu yang memiliki bentuk kelambu, payung, manusia, dan sebuah batu berbentuk lonjong seperti telur raksasa yang terlihat pada posisi berdiri di dekat mulut goa. Dinding-dinding tinggi yang terbentuk dari lelehan batu kapur yang berlangsung selama ratusan tahun ini menciptakan bentuk-bentuk yang artistik di dalam gua. Diterangi lampu senter, terdapat dinding batuan kapur yang mengandung kuarsa dengan warna biru keunguan ketika terkena cahaya. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dusana Pandangan, kita masih di Limpapai Rumahan Gadang ya, dan kita sudah tersambung kembali bersama Bundo Evi. Halo Bundo.
Halo, Iya, terputus tadi ya Bunda ya. masih. Oke, iya masih semangat bersama kita Bunda di Limpa Perumanan Gadang ya Bundo. Semangat. Oke, kita lanjutkan kembali Bunda. Tadi kita membahas tentang penerapan ABS-SBK yang ada di Provinsi Bengkulu. Silakan dilanjutkan kembali Bunda yang terputus tadi. Oh ya, ya tadi kita untuk menerapkan adat Basandi syarat Basandi kita bola. Nah itu memang kita selalu mengadakan pengajian, mengikuti pengajian-pengajian yang ada di organisasi Bengkulu. Kita insya Allah selalu diundang dalam kegiatan dan anggota-anggota Pondok Kandung pada umumnya juga anggota Majelis Taklim di tempat masing-masing, juga ada BKMT-nya. Di setiap ada grup-grup pengajian itu Pondok Kandung tersebar di situ. Nah, jadi kita pada saat pengajian bulanan, nah itu kita juga ada tausiahnya dari ustazah-ustazah kita dan ustadz-ustadz yang berasal dari Minang. Oh ya, kalau penerapan ABS-SBK di keluarga sendiri seperti apa Bunda di Bengkulu? Di keluarga sendiri ya. Iya. Di keluarga Bundo ya seperti Bunda sendiri menerapkan di keluarga itu ya penerapan yang agamis lah, karena dari kecil. Nah itu anak-anak, kalau anak-anak Bundo tuh didatangkan guru mengajinya ke rumah di samping jadi. Nah kita juga menghadirkan ke rumah untuk lebih ininya kan. Nah kemudian sering juga berdiskusi dalam keluarga gitu tentang agama, tentang adat istiadat Minang. Dan kita ikutkan juga anak-anak itu mulai mengenalkan ya persatuan orang Minang, diikutkan baik dari daerah asal kita sendiri maupun yang ada di provinsi. Kalau di provinsi kan gabungan ya beberapa baik daerah-daerah. Nah kalau yang ini ada juga yang daerah sendiri, misalnya Bundo dari Payakumbuh. Nah anak Bundo tuh ya Bundo ikutkan ya. Terusnya aktif lah di Bundo Kandung maupun di ikatan-ikatannya itu. Kalau di Bundo Kandung kan Gonjong 5, ikatan Gonjong 5-nya gitu kan. Anak-anak disarankan biar dia tahu juga adat-adat kita yang ada di Sumatera Barat itu. Bagaimana contohnya ya adat Basandi Sarak itu, Sarak Basandi kita Bula. Jadi selalu dikaitkan bahwa adat kita itu adalah sumbernya ya Al-Quran gitu. Nah mereka juga isi Al-Quran, kegiatan-kegiatan agama maupun diskusi-diskusi di keluarga sendiri. Misalnya sama cucu bercerita begini, kalau di Sumatera Barat di Al-Quran itu seperti ini, tentang surga, neraka. Ya, insya Allah kalau Bunda kepada anak cucu itu Bunda selalu memperkenalkan supaya dia tahu orang Minang itu seperti apa. Ya, artinya memang anak-anak Minang di sana masih menjunjung adat dan budaya Minangkabau sendiri ya Bunda ya? Iya, kita usahakan seperti itu karena ada yang muda-mudanya itu ya di organisasi di daerah-daerah sendiri. Nah itu ada persatuannya, misalnya kalau Payakumbuh Gonjong 5, nanti ada anak muda Gonjong 5-nya. Di organisasi lain seperti di Bukit Tinggi misalnya itu ada Gemuja. Gemuja itu generasi muda Jam Gadang saling keagam gitu kan. Oh itu ada juga di Bengkulu ya Bunda ya? Ada, jadi itu punya aktivitas sendiri juga yang untuk mengenal adat istiadat kita yang bersandarkan Al-Quran itu. Seperti apa saja kegiatan mereka Bunda? Dalam di pengajian di masjid-masjid, ikut kegiatan-kegiatan sosial yang diadakan oleh, kalau di Bengkulu itu kan ada
ikatan persatuan orang Minang nih ada beberapa gitu kan. Ada Minang yang ketuanya Fadlizon itu, kemudian ada Induk Keluarga Minang yang ketuanya Boy Rafli di Jakarta, di pusat kan. Nah di Bengkulu juga ada Gebu Minang gitu kan. Nah tapi kalau Bundo Kanduangnya yang ada kegiatan mereka masing-masing juga ada, tetapi ada perwakilan dari Jurai itu yang ikut ke dalam Bundo Kanduang yang kita sendiri yang independen. Oke. Profesor Rodah Taib. Kalau untuk tradisi ataupun kesenian tradisional dari Minang sendiri, untuk generasi muda di sana juga masih diajarkan, Bunda? Oh iya, iya. Nah kadang-kadang generasi mudanya ataupun kegiatan-kegiatan keluarga Minang sini mengadakan lomba kuliner Minang misalnya, Bundo Kandung mengadakan. Kemudian lomba lagu-lagu Minang atau tarian-tarian Minang atau adat yang itu sering kita adakan biar mereka cinta kepada Minang. Ternyata Minangkabau itu bagus gitu budaya-budayanya, dan kemudian kita juga kadang-kadang mengisi kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pemerintah. Misalnya ulang tahun Kota Bengkulu. Nah, kita ada dikasih waktu yang diisi oleh etnis berbagai etnis gitu kan. Kita juga ikut andil pawai-pawainya atau kegiatan ulang tahun provinsi. Nah, biasanya kita diundang dan dilibatkan juga. Kuliner Minang juga masih dipromosikan di sana ya, Bunda ya? Dilombakan juga. Itu bagaimana? Ya, berbagai kegiatan lah yang ada Minang ya. Jadi masakannya misalnya bagaimana gulai pange di berbagai daerah kan punya masakan masing-masing kan. Betul. Rendang Payakumbuh gimana, rendang Pariaman gimana. Dari Jurainya itu mereka menampilkan masakan-masakan khas mereka. Yang paling diminati masyarakat di sana, Bunda, ke kuliner dari Minang seperti apa, Bunda? Tentunya selain rendang ya, rendang semua orang pasti suka. Dunia juga suka. Ini ada yang terkenal itu adalah lontong tunjang. Lontong tunjang, wow, enak tuh. Itu semua tuh orang-orang luar pun menikmati, suka gitu. Lontong tunjangnya terkenal yang orang Minang punya yang ada kan. Nah, itu contohnya. Kemudian ada gulai pakunya, masakan Minang yang untuk sarapan paginya ada salalawanya. Kalau yang hobi termasuk kita sendiri kan, kan itu dari Pariaman, tapi kita suka gitu kan. Nah, itu kuliner-kuliner Minang yang soto Padangnya gitu kan. Nah, jadi ada pula khusus rumah makan yang nyiapin gulai gazebo. Kadang jarang yang itu, tapi kita suka kan. Sering Bundo Kanduang itu sekali pergi makan, dan kemudian kita ngadakan acara bulanan di rumah makan yang di Bundo Santi, orang kita juga, tapi dia rumah makan khas Minang. Apa yang di Bukit Tinggi itu yang terkenal itu kan, masakan istilahnya yang ada gulai usus yang diisi telur. Itu. Iya, nasi kapau, Bunda. Itu terkenal sekali, Bunda, nasi kapau. Kan di rumah makan nasi kapau yang kepunyaan orang Minang gitu kan. Nah, di juga musik sambil hiburan, lagu-lagu Minang. Nah, itu Malapeh Taraga namanya. Support pemerintah di Bengkulu sana terhadap organisasi Bundo Kanduang sejauh ini seperti apa, Bunda? Selain dengan tradisi tadi.
Alhamdulillah selama ini pemerintahnya sangat mensupport setiap kita mengadakan kegiatan. Misalnya setiap tahun itu kan berbagi santunan untuk biaya sekolah anak-anak santunan pendidikan. Nah, kita selalu mengundang karena kita dibantu juga sama gubernurnya yang selama ini. Nah, seperti itu kalau orang Minang mengadakan kegiatan, nah maunya di gedung daerah yang punya ini. Nah, itu kita sering dibantu sekalian gedung, sekalian konsumsinya. Kalau event-event misalnya pelantikan, udah kayak bedokan luang provinsi itu pelantikannya di gedung daerah di aula ya rumah dinas gubernur gitu. Artinya pemerintah di situ sangat mensupport sekali ya Bunda, alhamdulillah sejauh ini ya. Mensupport. Oke. Bundo, nanti kita akan terima WhatsApp ya Bundo ya di 08116609240 terkait tema kita hari ini dari Donsana kita yang mendengarkan di 92,4 MHz dan juga yang menyaksikan di RRI Digital. Tapi setelah yang berikut ini tetap bersama Pro 4 RRI Padang. Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas. Pada tahun 2005, UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2014. Kenali budaya kita. Silat yang terkenal di Minangkabau adalah silat harimau. Konon diwariskan dari kerajaan Minangkabau. Pada zaman itu, silat memiliki 2 fungsi. Fungsi pertama dijadikan sebagai alat pertahanan diri dari serangan musuh. Sedangkan fungsi kedua dijadikan parik paga dalam nagari, yaitu sistem pertahanan dalam nagari. Dengan 2 fungsi silat ini, masyarakat Minangkabau pada masa itu memiliki sistem pertahanan yang kuat,
baik dari serangan musuh yang sewaktu-waktu datang menyerang. Kemudian silat berkembang menjadi dasar, gerak berbagai tarian dan randai atau drama Minangkabau. Pengembangan gerakan silat menjadi seni tari, salah satunya merupakan strategi dari nenek moyang agar silat selalu diulang-ulang di masa damai dan sekaligus untuk penyaluran energi silat yang cenderung panas dan keras agar menjadi lembut dan tenang. Selain itu, jika dipandang dari estetikanya, pencak silat dalam pengertian tuwo silat, guru besar silat adalah manca dan sile. Perbedaan dua kata itu adalah manca berarti bunga silat, yaitu beberapa gerakan-gerakan tarian silat dan dipamerkan di dalam acara-acara seremoni lainnya. Sehingga gerakan-gerakan mancak diusahakan seindah dan sebagus mungkin. Sedangkan kata sile artinya suatu seni pertempuran yang digunakan untuk melumpuhkan lawan sehingga gerakan-gerakan diupayakan sesedikit mungkin, cepat, tepat, dan melumpuhkan. Karena itu, para tuwo sile mengatakan, jiko manca di kalanggang, basile di mungko musuh. Merantau dalam budaya Minangkabau merupakan keharusan, khususnya kepada para pemuda jika ia ingin dipandang lebih dewasa dalam masyarakat. Dalam masyarakat Minang, laki-laki remaja hingga pemuda yang belum menikah dan tidak pergi merantau dianggap sebagai orang-orang yang penakut dan tidak bisa hidup mandiri karena tidak berani mencoba kehidupan baru di luar daerah Minang. Adapun alasan masyarakat Minang suka merantau diantaranya adalah karena kekerabatan yang dianut dalam masyarakat Minang sendiri adalah sistem matrilineal, yaitu harta pusaka diwariskan kepada pihak perempuan, sedangkan laki-laki hanya memiliki hak yang kecil. Alasan lain adalah karena budaya, di mana anak laki-laki yang masih bujang atau belum menikah tidak mempunyai posisi dalam adat, karena si anak harus merantau untuk mencari pengalaman. Kemudian, karena alasan ekonomi, di mana kaum laki-laki akan merasa malu jika tidak bekerja dan menjadi beban keluarga. Yang tidak kalah pentingnya adalah karena alasan pendidikan dan melanjutkan kesuksesan para perantau terdahulu. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Ya, Dusana Padangan dimanapun berada, kita masih di Limpapeh Rumah dan Gadang, dan kita masih tersambung bersama Bundo Eviati Nur, ya, yang merupakan Ketua Bundo Kanduang Provinsi Bengkulu. Halo Bundo Evi. Ya. Baik, Bundo, kita ke WhatsApp boleh ya Bundo di 0811660924. Ke WhatsApp ya? Iya, ke WhatsApp. Kita coba baca, ada pendengar kita yang masuk di WhatsApp, Bundo. Assalamualaikum Bundo, dari Bengkulu, Ambo Sultan Sati di Simpang Ampe. Ba'a kabanyo dan sanak kita di sinan, mudah-mudahan sehat kasadonyo Bundo. Ambo berharap ABS SBK ko selalu bisa diterapkan di rantau, terutama generasi muda kita. Mudah-mudahan tidak terpengaruh dengan teknologi yang bisa membodohi dan bisa mencerdaskan pula. Wassalam Bundo. Oke. Ini dari Sultan Sati di Simpang Ampe, Bundo. Silakan Bundo. Bapak Sultan Sati sampai di mati ya? Ini nggak jelas di mana Bundo, karena ini Pak Sultan Sati ini
pendengar setia kita selalu ikut di Limpa Permanen Gadang ini. Dijawab ya. Iya silakan Bunda Terima kasih Pak Suransati sudah menyimak obrolan kami. Alhamdulillah seperti yang disarankan oleh Bapak, kami sangat berterima kasih. Dan insya Allah ABK ini adat besan di Sarak besan di Kitabullah, alam takambang jadi guru. Insya Allah kami di rantau khususnya Bengkulu bisa menerapkan itu berangsur-angsur tentunya. Ya, ini terutama untuk generasi muda nih, kata Pak Sultan Sati. Generasi mudanya itu seperti yang Bunda sampaikan tadi, itu kan ada sayap dari organisasi dari jurai-jurai itu, mereka kita perkenalkan adat istiadat budaya Minang itu. Nah, membahas sekali-sekali itu kita masukkan yang sumbang dua baleh itu. Oke. Berarti, sedikit tentang sumbang dua baleh, Bunda. Di sana penerapannya seperti apa, Bunda? Penerapannya ya tentu dengan kondisi melalui pertemuan-pertemuan, melalui ini misalnya kita baru pulang kongres nih, atau baru pulang dari Mubes kemarin. Nah, kan ditampilkan, ada yang menampilkan kayak ini ya, drama bagaimana Sumbando Baleh itu. Nah, insya Allah apa yang hasil itu kita sampaikan juga kepada anggota-anggota kita pada saat pertemuan-pertemuan. Dan juga kita titip juga kepada bundo-bundo yang mewakili ikut ke Sumatera Barat itu juga menerapkan di jurai mereka gitu. Baik. WhatsApp berikutnya, Bundo. Ini dari Mama Angel di Pengambiran, Mbak Akaba, Bundo Evi di Bengkulu. Salam untuk sanak kita di sana, Bundo. Bundo bagi-bagi dong tipsnya untuk merawat anak di rantau orang, karena rantau orang tuh banyak pengaruhnya, Bundo. Iya nih tips merawat anak ala Bundo Kanduang kita di rantau. Mungkin bisa dibagi nih, Bundo, silakan. Bundo apa tadi? Dari Mama Angel, Bundo. Oh iya. Assalamualaikum Mama Angel di Pengambiran. Alhamdulillah sudah mengikuti siaran kita. Nah, kebetulan tadi ditanya ya bagaimana menerapkan di keluarga. Nah, di keluarga kita itu ya selalulah kita kenalkan. Yang pertama kita kalau pulang kampung itu mencontohkan ini adat ini begini, kalau makan di kampung seperti ini, makan bajamba seperti ini, teknik makan. Jadi kalau lagi makan misalnya kita perhatikan anak-anak kita atau cucu kita, itu makannya bagus, mulutnya nggak dibuka gitu, nggak boleh bunyi-bunyi makan itu gitu kan. Terus kalau kita makan dengan tangan, itu yang sebaiknya itu di adat kita itu yang makan pakai tangan itu yang lebih bagus. Nah, tapi tangannya nggak boleh kotor semua gitu kan. Nah, kita contohkan bagaimana mengambil nasi di ujung jari sehingga tangan kita tidak kotor. Nah, kemudian mengenalkan bagaimana makan bajamba sama-sama, saling menghargai, mengajarkan menghargai satu sama lain. Kita nggak boleh ngambil yang jauh dari kita, yang dekat kita gitu. Nah, seperti itu kita ininya. Dan kita selalu, nah kalau pakaiannya adatnya baju kurung basiba. Nah, kita bikinkan juga mereka kalau ada acara-acara resmi. Nah, kita ikutkan biar dia tahu juga, oh ini yang baju kurang basibanya seperti ini gitu, nggak boleh ketat-ketat. Kenapa kita belah di sini? Ya. Halo Bunda Evi. Halo. Baik. Sepertinya terputus lagi di sana pandangan. Oke. Halo Bunda Evi. Ya. Iya, tadi sempat terputus sedikit, Bunda.
penjelasan Bunda barusan ada yang Iya, ini ya. iya. Kira-kira 10 detikan lah Bunda. Oh iya, menerapkannya itu di rumah ya sambil makan, sambil makan yang bagus, yang menurut orang Minang itu tangannya tidak kotor semua, mulutnya nggak bunyi-bunyi gitu. Nah, kita ajarin juga dari sekarang bagaimana kita makan, adat kita berpakaian, kayak baju kurung itu kenapa pakai besi bas supaya jangan nampak lekuk-lekuk tubuh kita. Karena di ajaran agama kita kan juga nggak boleh gitu. Nah, di situ mengaitkannya adat Basandi Sarak tadi, Sarak Basandi Kitabullah. Antusias mereka seperti apa ketika kita menanamkan nilai tersebut, Bunda? Ya, misalnya masalah makan, yang udah bagus makannya tuh kita puji, udah bagus tuh makannya. Jadi kalau di Padang makannya jangan bunyi-bunyi gitu kan. Nah, kemudian ngambil tuh jangan penuh-penuh, satu-satu dihabisin. Nah, nggak bersisa, tangannya nggak kotor, menyuapnya seperti ini gitu. Oh gitu, kadang-kadang sambil bercanda-bercanda. Nah, udah benar belum? Ini kebetulan anak-anak Bunda sekarang kan udah besar-besar, udah pada ya. Waktu mereka kecil tuh seperti itu mengajarkannya. Tapi menerima dengan baik ya Bunda ya. Ya, insya Allah kadang-kadang ya pengaruh dia kuliah, pengaruh ini kadang-kadang kan juga ininya, tapi selalu kita tegur gitu, insya Allah. Yang pasti yang namanya adat dan budaya Minangkabau selalu diterapkan di rantau orang ya Bunda ya. Iya, jangan sampai mereka melupakan. Nah, tambah lagi kan kita pulang kampung, nah kita perkenalkan seperti ini loh, ini gitu. Oke, Bunda, kita sudah sampai di penghujung waktu kebersamaan kita pagi ini. Bunda minta closing statementnya Bunda tentang tema kita pagi ini, tentang penerapan ABS-SPK di dalam masyarakat Minang di Bengkulu. Oke, para pendengar sekalian, kami bersama Amna terima kasih sudah diajak bergabung ke RRI untuk yang kedua kalinya ya. Kita selalu berharap kepada perantau-perantau selalu menerapkan adat Basandi Sarak, adat kita perkenalkan yang berkaitan dengan agama kita. Nah, adat bahasa Sarak bersandikan Kitabullah. Nah, artinya agama itu betul-betul kita kuatkan dan kita sampaikan yang apa Bundokandang itu sendiri, yang kalau dia bukan Islam berarti dia bukan dianggap Bundokandang, bukan orang Minang kan gitu. Nah, kita selalu mengajarkan anak-anak kita kepada keluarga-keluarga kita dan terutama di organisasi. Tentu kita sebagai contoh yang pengurus-pengurus kita ajak, nah kita memberikan teladan, yang seperti ini, pakai jukurangnya ini. Nah kita sudah menerapkan baju kurang basiba, kemudian tekuluaknya gimana, pakai tekuluak. Jadi setiap acara pelantikan, nah ke daerah-daerah kita sudah mencerminkan bagaimana Bundokandang yang ada di Sumatera Barat, yang Basandi Sarak. Dan adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah itu kita mengajak semuanya, termasuk ya Bundokandang dimanapun berada, mari kita berikan teladan yang baik untuk anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita, untuk tetap mengingat adat istiadat kata yang selalu bersandikan Kitabullah, berdasarkan agama. Jadi mari kita selalu mengikuti pengajian, mendatangkan ustadz dari Sumatera Barat. Nah, itu pernah kita lakukan. Baik, Bunda Evi, terima kasih atas waktunya di Limpa Perumahan Gadang pagi hari ini. Mudah-mudahan sehat terus. Salam buat keluarga Bunda dan salam juga untuk Bundokandang yang ada di sana. Iya. Iya, terima kasih Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nusana Pandangan dimanapun berada, itu tadi kebersamaan kita bersama Bundo Hajah Evi Watinur SPDMM yang merupakan Ketua Bundokandang Provinsi Bengkulu, dengan tema kita pagi hari ini adalah
penerapan ABS-SBK pada masyarakat Bengkulu. Dan sampai di sini kebersamaan kita, tetap bersama Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.